Pernahkah kau dengar sebuah kerajaan yang seluruh rakyatnya berubah jadi batu hanya karena satu ucapan dari seekor anjing? Apa yang lebih menakutkan dari sebuah kutukan? Barangkali adalah kesombongan yang tidak pernah disadari. Dahulu kala, di tanah Wajo yang hijau dan subur, berdiri sebuah kerajaan megah bernama Kerajaan Mampu. Negeri ini bukan negeri biasa, dikelilingi oleh 7 dusun kecil yang bersatu di bawah panji sang Raja Lao dan Patara. Rakyatnya hidup makmur. Tanah mereka menghasilkan padi yang menguning sepanjang tahun, dan air sungainya tak pernah kering. Namun, kemakmuran seringkali melahirkan kesombongan. Di puncak kekuasaan, lahirlah seorang putri cantik jelita bernama We Apung Elung Mangenre. Kecantikannya tersohor ke seluruh penjuru Sulawesi. Namun, ia dibesarkan dalam aturan ketat. Sang putri tak boleh menyentuh tanah, karena diyakini bisa mengurangi kesuciannya. Sejak kecil, ia tinggal di atas rumah panggung yang tinggi, digendong saat berpindah ruangan. Bahkan ketika kain tenunannya jatuh ke lantai, ia tak akan memungutnya. Semua dilayani, semua tunduk, dan perlahan. Semua ini membentuk pribadi yang angkuh. Di tengah istana, ada seekor anjing peliharaan istimewa bernama Bolong Lasareweng. Anjing berbulu abu-abu dengan mata tajam, seolah menyimpan sesuatu yang lebih dari sekadar hewan biasa. Ia setia, cerdas, dan selalu berada di sisi sang putri. Rakyat memujanya, tapi sebagian orang percaya bahwa anjing itu bukan anjing biasa. Ia adalah titisan makhluk penjaga batas antara dunia nyata dan dunia gaib. Hari itu cerah, sang putri duduk di teras rumah panggung, menenun kain sutra lipas sabe dengan jemari lentik dan wajah angkuh. Tiba-tiba, taropong, alat tenunnya, terjatuh ke tanah. Putri memanggil pelayan, namun tak ada seorang pun yang berani datang. Ia enggan turun. Kakinya tak boleh menyentuh tanah, sebuah aturan yang dipegang teguh, meski logika tak lagi bisa membenarkannya. Lalu, ia menoleh ke anjingnya dan berkata pelan, "Ambilkan itu, Lasareweng." Anjing itu menatap dalam, seolah paham sepenuhnya. Ia melompat turun, menggigit alat tenun, lalu kembali naik dan meletakkannya di kaki sang putri. Sang putri tersenyum tipis, lalu berkata, "Lasareweng, kenapa kepalamu keras seperti batu?" Anjing itu menatapnya lama, lalu bicara. "Ya, anjing itu bicara." Suara dalam dan jelas, namun menusuk. "Kau juga punya batu itu di kepalamu. Tapi kau tak menyadarinya." Seketika, langit mendung. Angin berhenti. Para dayang yang mendengar itu menatap satu sama lain dalam kebingungan. Si Keijoto Mampu saling menunjuk, saling bertanya siapa yang bicara. Dan dalam 1 detik, tubuh-tubuh mereka membatu, satu persatu. Dari istana hingga seluruh dusun. 7 dusun di bawah kekuasaan Kerajaan Mampu, seluruh rakyatnya ikut terkena kutukan. Ada yang membatu dalam posisi menanam padi. Ada yang sedang mencangkul, membawa hasil panen, bahkan dalam posisi menyusui anak. Semuanya berhenti, membatu. Hanya satu yang selamat, seorang nenek buta yang tinggal di luar desa. Tak mendengar suara anjing bicara, dan tak sempat si Jelo menunjuk siapapun. Ia menjadi saksi bisu bencana itu. Gua tempat istana berdiri runtuh bersama rakyatnya, lalu berubah menjadi Gua Mampu. Hingga kini, gua itu masih bisa dikunjungi di Boni, Sulawesi Selatan. Di dalamnya, ada formasi batu menyerupai manusia, hewan, dan kehidupan zaman kerajaan dahulu yang dipercaya sebagai bekas kutukan itu. Masyarakat setempat meyakini, siapapun yang masuk ke gua dan menunjuk formasi batu sambil berkata, "Siapa itu?" akan membawa nasib yang sama. Karena dalam legenda, kutukan terjadi karena keingintahuan dan saling tunjuk. Si Jelo, mereka percaya bahwa kutukan itu tak sepenuhnya hilang. Ia hanya tidur, menunggu dihidupkan kembali oleh manusia yang terlalu ingin tahu. Cerita si Jelo Tumampu bukan hanya tentang kutukan, tapi tentang keangkuhan manusia terhadap alam dan sesama. Kebijaksanaan tersembunyi dalam makhluk yang sering dianggap rendah, seperti anjing, bahaya kesombongan, karena semakin tinggi seseorang merasa, semakin keras jatuhnya. Dan yang paling penting, tentang batas antara logika dan kepercayaan. Jika suatu hari kau mengunjungi Gua Mampu dan melihat batu berbentuk manusia, jangan tunjuk, jangan tanya, jangan ulangi kesalahan masa lalu, karena kutukan tidak butuh alasan untuk bangkit. Hanya butuh satu suara yang penasaran, dan suara itu mungkin saja datang darimu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-temanmu ya. Sampai jumpa di video berikutnya.